Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang qawaid, struktur kata. Sebelumnya mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Sebelumnya, kaifa halukum? Kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali pembelajaran hari ini. Perhatikan penjelasan materi hari ini dengan baik dan teliti. Sebelumnya, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang qiraah, belajar membaca. Sekarang kita lanjut materi selanjutnya tentang qawaid, yaitu materi ad-dhamiru, kata ganti. Apa itu kata ganti? Akan baik-baik. Ad-dhamiru, kata ganti. Kata ganti terbagi menjadi 3. Pertama, mutakallim, itu orang pertama. Mukhatabun, orang kedua. Ghaibun, orang ketiga. Kita akan jelaskan satu-satu apa itu mutakallimun, apa itu mukhatabun, apa itu ghaibun. Baik, yang pertama kata ganti orang pertama, itu mutakallimun. Mutakallimun yaitu kata ganti yang digunakan untuk menunjuk diri sendiri. Contoh, ana, saya. Di dalam kalimat ana Muhammadun, saya Muhammad. Ana tilmidun, saya seorang murid laki-laki. Nah, itu mutakallimun, orang pertama. Jadi kita yang bicara langsung menggunakan kata ana. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah kata ganti untuk orang kedua, yaitu mukhatabun. Apa itu mukhatabun? Mukhatabun yaitu kata ganti yang digunakan untuk menunjuk seseorang yang menjadi lawan bicara kita. Contoh di sini misalkan kata anta. Anta adalah kamu laki-laki. Di dalam kalimat anta Muhammadun, kamu Muhammad. Anta tilmidun, kamu seorang murid laki-laki. Kedua, kata anti, itu kamu perempuan. Jika teman kita yang diajak bicaranya seorang perempuan, menggunakan kata anti. Contoh dalam kalimat anti Aisyah, kamu Aisyah. Anti sodikoti, kamu temanku perempuan. Itu kata ganti orang kedua, itu kata anti dan kata anta. Lanjut, yang ketiga.
Nah, yang ketiga adalah kata ganti orang ketiga. Goibun. Apa itu goibun? Goibun yaitu kata ganti yang digunakan untuk menunjuk seseorang yang menjadi objek atau sasaran pembicaraan kita. Artinya orang yang kita bicarakan. Sini ada dua. Ada kata huwa dan kata hiya. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Contoh di dalam kalimat. Huwa Muhammadun. Dia Muhammad. Huwa tilmidun. Dia seorang murid laki-laki. Kedua, kata hiya. Contoh dalam kalimat. Hiya Aisyah. Dia Aisyah. Hiya sodikoti. Dia temanku perempuan. Itu kata ganti orang ketiga. Itu orang yang kita bicarakan. Itu menggunakan kata huwa dan hiya. Oke. Lanjut. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu al-istifham. Kata tanya. Di dalam bahasa Arab, al-istifham itu kata tanya. Jika kita ingin bertanya tentang seseorang, baik tentang nama dan pekerjaan, maka pola kalimat yang kita gunakan menggabungkan antara kata tanya man atau ma. Contoh, yang pertama, mudzakkar, laki-laki. Oke, berarti yang kita tanyakan adalah teman kita tuh yang diajak bicara laki-laki. Atau yang kita tanyakan itu laki-laki. Contoh di sini, man anta, siapa kamu? Laki-laki. Jawabannya, ana Khalid, saya Khalid. Yang kedua, menggunakan kata ma. Mas muka, siapa namamu? Ismi Khalid, nama saya Khalid. Itu yang kedua. Contoh ketiga, man huwa, siapa dia? Huwa Khalid, dia Khalid. Yang keempat, ma huwa, apa itu? Huwa kitabun, itu buku. Oke, jadi di sini kata tanya di sini yaitu man dan ma. Contoh yang pertama itu, dan contoh di semua ini adalah menunjukkan yang kita ajak bicara adalah seorang laki-laki. Man anta, mas muka, man huwa, ma huwa. Oke, kita lanjut. Yang kedua, mu'annasun, perempuan. Ini kalau yang diajak bicaranya seorang perempuan. Sama kata tanyanya itu menggunakan kata man dan ma. Contoh yang pertama, man anti, siapa kamu? Ana Khadijah, saya Khadijah. Contoh yang kedua, mas muki, siapa namamu? Ismi Khadijah, nama saya Khadijah. Yang ketiga, man hiya, siapa dia? Hiya Khadijah, dia Khadijah. Yang ketiga, ma hiya, apa itu? Hiya maktabatun, itu perpustakaan. Jadi di materi ini muannas perempuan yang diajak bicaranya adalah seorang perempuan. Artinya sama dengan kata tadi, man anta, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, man anti. Nah, jawabannya sama, ana Khadijah, ana Khalid. Nah, tergantung nanti pertanyaannya apa, atau siapa yang diajak bicara, laki-laki atau perempuan. Bedanya muannas dengan muzakkar, salah satu ciri-cirinya adalah
mu'annas itu memiliki tak marbutoh. Nah, Khadijatu, maktabatun, itu ciri-ciri dari mu'annas. Dan kalau pertanyaannya kalau mu'annas kasroh, anti, masmuki, nah, itu untuk yang diajak bicaranya perempuan. Di sini ada hiya, sama, hiya itu perempuan. Kalau untuk laki-lakinya huwa. Nah, di sini sudah jelas antara perempuan dan laki-laki berbeda menggunakan kata tanyanya. Oke, kita lanjut. Oke. Selanjutnya, kata tanya berikutnya. Jika ingin bertanya tentang kebenaran suatu berita atau identitas atau pekerjaan, maka menggunakan kata hal yang diikuti oleh kata ganti. Jika jawabannya benar, maka menggunakan kata na'am. Dan jika jawabannya salah atau tidak, maka menggunakan kata la. Contoh. Contoh yang pertama. Hal Ahmadu tilmidun? Apakah Ahmad seorang murid? Jawabannya, kalau memang dia benar seorang murid, maka jawabannya menggunakan na'am. Na'am, huwa tilmizun. Ya, dia seorang murid laki-laki. Itu kalau memang Ahmad seorang murid laki-laki. Tapi kalau Ahmad bukan seorang murid, maka jawabannya menggunakan kata la. La, huwa mudarrisun. Tidak, dia seorang guru. Tuh ya. Jadi na'am itu jawabannya kemungkinan ada dua, yaitu menggunakan na'am atau la. Contoh yang kedua. Hal hiya tilmizatun? Apakah dia seorang murid? Nah, di sini ada tun, berarti muridnya perempuan. Nah, kalau memang dia benar murid perempuan, maka jawabannya na'am, hiya tilmizatun. Ya, dia seorang murid perempuan. Nah, namun jika dia bukan seorang murid perempuan, maka menggunakan kata la. La, hiya mudarrisatun. Tidak, dia seorang guru. Di sini juga sama, guru perempuan. Di sini ada tak marbutoh ya. Itu salah satu mencirikan dia bentuknya bentuk mu'annas, yaitu perempuan. Oke, sini sudah jelas. Hal mempunyai kemungkinan dua jawaban. Bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa tidak. Alhamdulillah, untuk materi ini cukup sampai di sini. Itu tentang al-qawaid. Yaitu yang pertama tadi tentang isim domir, yang kedua tentang isim istifham. Itu kata ganti. Yang pertama yaitu kata ganti, yang kedua itu kata tanya. Oke, materi tadi ada di buku halaman 25, 26, dan 27. Tuh, silakan kalian baca lagi bukunya halaman 25 sampai 27. Oke, cukup sekian dari Bapak penjelasan hari ini. Semoga kalian memahaminya dan mampu menjawab soal-soal pada buku halaman 30. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.